Kita akan belajar tentang global classes ya atau global class. Global class ini intinya dia mempermudah kita dalam proses styling di Alice Builder. Nah, cara pakainya itu cukup mudah. Kita langsung praktek aja biar nanti langsung kebayang ya. Di sini saya udah punya structure ya dengan format seperti ini. Ada beberapa elemen ya, ada section, container, block, heading. Nah, global class itu tempatnya ada di sini ya. Di sini kita bisa memberikan misalnya judul produk. Ini contoh aja ya. Kemudian kita klik enter. Nah, dia akan jadi ceritanya si heading ini itu punya kelas. Sekarang ada kelasnya. Dengan nama judul produk, nama kelasnya. Kita bisa ganti, bisa rename. Kemudian kalau kita mau menerapkan ya. Jadi kita bisa select, bisa unselect. Ini bisa unselect, kita klik atau bisa kita select. Jadi pada saat ini kita select berarti kita sedang ngedit ya kelas untuk judul produk. Ya, misalkan di sini saya kasih style warna fontnya saya kasih warna merah ya. Nah, style warna merah ini melekatnya ke kelas judul produk. Kalau ini saya unselect maka colornya akan hilang. Ya, tetapi si heading ini warnanya tetap merah karena dia punya sudah kita isi kelas judul produk. Nah, global class itu seperti ini ya. Jadi kan kita udah punya judul produk. Ini kita update dulu. Nanti daftar global class itu dia juga akan tampil di sini. Kita bisa lihat ada judul produk, pemakaian satu tempat, maksudnya satu elemen. Nah, kita bisa tambahkan kelas ya judul produk ini ke elemen yang lain. Caranya kita pilih elemen tersebut, terus kita klik di sini manage classes ya. Kita tambahkan kelas judul produk. Apply dan dia otomatis warnanya berubah menjadi merah. Ini juga sama, kita bisa masukkan. Jadi, kalau kita mau ganti warna, kita cukup pilih salah satu elemen yang punya kelas tersebut. Tapi kita select dulu kelasnya. Kemudian kita masuk ke style ya. Dan ketika ini kita ganti ya font family-nya kita ubah menjadi ini misalkan semuanya akan otomatis berubah kayak gitu. Begitupun warna langsung berubah. Nah, menariknya adalah ini nanti otomatis berubah jadi 3 ya. 3 tempat. Nah, menariknya adalah ketika kita membuat landing page lain ya. Membuat landing page lain. Misalnya di sini saya buat baru ya. Itu global class bisa kita gunakan juga lintas lintas page ya. Bukan hanya lintas page tapi ya semua bisa dipakai di semua yang menggunakan Alus Builder. Nah, di sini kita bisa lihat kita klik elemennya, kemudian kita manage classes. Nah, kita bisa implementasi jual produk dan warnanya otomatis berubah menjadi biru. Ini kita klik simpan draft. Kemudian kita mau ganti font ya. Misalnya fontnya pakai Arvo. Misalnya ya. Kemudian kita simpan ya. Maka di halaman ini, di halaman yang lain ketika kita refresh dia juga akan otomatis berubah. Nah, seperti itu. Jadi berubah semua. Jadi perubahan di satu tempat itu bisa berdampak kepada yang lainnya. Nah, ini tentu dalam proses desain ya, web design ini akan sangat memudahkan ya, khususnya ketika kita ingin seluruh elemen yang kita edit itu bisa konsisten. Ini bukan hanya bisa untuk heading ya, tapi untuk seluruhnya. Nah, misalkan saya mau bikin di sini ada blog ya, kemudian saya bikin format seperti ini susunannya.
Nah, bloknya ini mau saya kasih global class namanya kolom produk misalnya ya. Saya klik enter, kemudian saya masuk ke style, saya kasih layout, saya kasih paddingnya adalah 30 ya, seperti ini. Kemudian saya berikan background color biru juga agak muda. Kemudian saya tambahkan border dengan width 1 dan colornya adalah abu-abu ya misalnya. Setelah itu saya kasih lagi radius. Seperti ini. Oke, kita udah punya apa namanya? Nah, ini ketika kolom produk kemudian saya coba implementasi di page lain, ya ini harus di-refresh dulu ya. Itu juga akan terjadi hal yang serupa. Saya bikin blok dan nggak harus blok ya. Penerapan itu bisa ditaruh juga misalkan di heading, kemudian saya kasih kolom produk. Nah, dia akan punya seperti itu. Nah, semoga bisa terbayang ya fungsi dari global class. Nah, di sini kalau halaman ini dia hanya menampilkan daftar kelas yang sudah pernah kita buat, ada berapa, kemudian digunakan di berapa tempat seperti ini. Ini sih fungsinya hanya untuk membaca data aja. Tapi kurang lebih cara pakainya seperti itu. Ya silahkan dieksplorasi, dikembangkan cara mendesain ya website tampilan yang modern seperti itu. Dan apa namanya? Global class ini itu dia juga sudah support responsif ya. Misalnya di sini untuk headingnya tadi kita pilih dulu untuk kelas jual produk. Ketika diakses melalui mobile, nah saya ingin warnanya itu berubah menjadi kuning misalkan. Nah, seperti ini. Itu juga bisa. Jadi pada saat lewat desktop warnanya biru, pada saat lewat mobile warnanya menjadi kuning. Sama halnya dengan tadi kolom produk, ketika diakses lewat mobile, untuk paddingnya tadi kan 30, nah di mobile mau saya bikin jadi 10 aja biar tetap balance ya, seperti itu. Nah, ini udah support responsif juga. Oke, semoga bisa memberikan gambaran, silahkan dieksplorasi sendiri.